Halo, Halo Noval, halo. suaranya putus-putus, Pak. Kok nggak bisa apa-apa? Suara saya terputus-putus. Oke, udah jelas, Pak. Suara saya terputus ya? Sudah jelas, Pak. Ya, jelas. Kelihatan. Ya, Gusti. Pak Made. Kental kayaknya nggak ada. Halo, Noval. Siapa? Hah? Apa yang terjadi? Suaranya timbul Noval, tenggelam, Pak. coba bisa videoku kok bisa jalanin dong? Hah? Kalau nggak, aku nggak bisa lihat. Oh, Bisa bentar. nggak, Noval? Oke, Ya, start my video. Oke. sudah, Pak. Apa yang terjadi, Noval? Kok susah banget? Apa yang terjadi? Nggak tahu, Pak. Oke. Jadi gini ya. Ini orang politik, orang karir. Beda sekali orang politik dengan orang karir. Ya, politik adalah orang yang dipilih dengan proses politik. Tugasnya ada apa? Menjual visi misinya dia. Kalau orang karir menerjemahkan kebijakan orang politik jadi bahasa operasional. Itulah kira-kira. Oke, Novel, balik lagi dari ke awal, Novel, supaya bisa cepat kita. Oke, terus Kak, dari awal aja, dari awal aja. Jadi biar bisa cepat ya. Oke. Nah, itu terus next. Oke, terus next. Oke. Terus berikutnya, nah ini pemisahan orang politik sudah tadi. Oke, ini adalah hasil studi dari PBB ya. Jadi oke, stop di sana. Stop. Sebelumnya ya, sebelum ini unified system sebelumnya kan. Terus ini. Jadi ini penting usah yang barusan Novel yang barusan. Oke, jenis sistem ini penting Anda tahu. Jadi kita lompat-lompat saja. Jadi kenapa ini perlu Anda tahu? Karena ada 3 sistem kepegawaian ya di pemerintah daerah menurut ASIS United Nations (PBB). Yang pertama adalah separate personnel system. Sistem kepegawaian terpisah. Jadi Pemda itu yang ngegaji pegawai, meng-hire pegawai, mempekerjakan pegawai, mencat pegawai, ngegaji pegawai, ya, recruitment, placement, appraisal, remuneration, ya, itu semuanya oleh Pemda. Pemda melakukannya. Yang kedua adalah Unified Personnel System. Jadi dibentuk komisi tingkat nasional, komisi ya kayak KASN gitu, dibentuk komisi tingkat nasional. Komisi ini yang tugasnya merekrut pegawai, ya. Tapi pegawai yang mana? Pegawai yang golongan tertentu saja. Biasanya golongan menengah, ya, pejabat menengah ke atas itu yang diinginkan, ya. Terus
Kemudian mereka yang disebarkan ke Pemda-Pemda, ya. Terus yang terakhir ada integrated personal system. Nah, kalau integrated personal system adalah satu, Pemda itu merekrut Pemda, ya, menempatkan Pemda, ya, terus kemudian menempatkan rekrutmen, placement, menempatkan development, pengembangan, dan bukan Pemda ya. Kalau integrated itu semuanya pusat, ya. Rekrutmen pusat, rekrutmen, placement, development, appraisal, remuneration. Semuanya manajemen kepegawaian pusat. Ini kayak seperti Orde Baru di Indonesia. Yang mana Orde Baru di Indonesia itu integrated personal system. Kalau sekarang di Indonesia, ini hybrid, ya. Sepotong dia integrated, sepotong separate system. Kepegawaian sekarang di pemerintah daerah adalah pemerintah daerah tidak bisa merekrut, bisa di tempat. Nah, gajinya Pemda gaji, tapi gajinya dari pusat semua, dari APBN, ya. Mereka gajinya dari APBN. Jadi Indonesia ini hybrid, ya. Dia integrated system, ya. Unified dia enggak unified, tapi split dan integrated. Ya, next. Berikutnya Noval. Next, Noval. Ya, berikutnya Noval. Next. Oke. Ya, inilah keuntungannya, ya. Ini keuntungannya kalau split personal system, loyalitas kinerja efektif. Ya. Ntar dulu, Noval, yang tadi. Yang tadi, Noval. Yang tadi, Noval. Oke. Jadi, ini. Oke lah, ya. Oke. Jadi saya akan ya. Nah, kira-kira tadi di sini kan. Oke, ini jelas, ya. Dan personal system, universal system, integrated personal system. Udah, keuntungan dan kerugiannya sudah. Ya, sekarang kesimpulannya tadi sudah. Nah, sebenarnya ini cerita tentang bagaimana debat antara birokrasi antara demokrasi dengan efisiensi, ya. Jadi selalu ada debat antara. Jadi ketika demokrasi cerita tentang hak, sama dengan Indonesia, ya. Ketika pejabat politik mengatakan, masa saya tidak bisa saya tidak punya kewenangan untuk ini untuk menentukan, ya, pejabatnya, kan saya yang memakai, saya usernya, masa saya nggak bisa. Itulah argumen mereka, ya. Maka itulah sebabnya, makanya kenapa kemudian sintesisnya adalah si orang politik dikasih kewenangan untuk ikut, ya, ini kepegawaian. Jadi orang politik itu ngangkat dan memberhentikan, mindahin, ngangkat, berhentikan. Tapi masalahnya dia tidak bisa suka-suka. Dia harus mengikuti aturan, dan aturan itu ada pejabat yang berwenang, namanya sekda. Maka dibagilah dua. Ada kepala daerah jadi pejabat pembina kepegawaian, ada sekda sebagai pejabat yang berwenang. Bupati, gubernur, menteri bisa mengatakan, saya mau ganti dirjennya. Silakan Pak, tapi ini prosedurnya. Nah, itu kata sekjen, ya. Yang menang sekretaris sekda, sekjen juga ada menang. Oke. Nah,
Itulah ya, jadi demokrasi dengan profesionalisme. Makanya orang politik silakan Anda profesional di politik, orang karir profesional di karir. Ya, karena orang politik itu akseptabilitas. Karena dia sering muncul di TV, maka dia dipilih. Sedangkan orang karir adalah kapabilitas. Makanya untuk menduduki jabatan karir harus ikut seleksi terbuka. Itulah intinya. Oke. Nah, jadi setelah reformasi banyak kali perubahan di Indonesia, ya. Nah, tadinya kan kalau kita lihat pada waktu sentralisasi, semua pegawai sentralisasi ngaturnya. Nah, setelah reformasi masuklah ke sini ngatur pegawai. Manajemen kepegawaian di sini, tetapi tetap saja diatur-atur oleh pusat. Tetap pusat ngatur, pusat extend, kayak angkat pegawai daerah bisa, tapi formasi ke pusat. Ya, karena apa? Karena gaji pegawai dibayar oleh pusat. Itu lagi persoalannya. Gaji pegawainya dibayar pusat. Maka tidak 100% daerah ini bisa menjalankan manajemen kepegawaiannya, tapi masih ngikutin aturan norma, standar, prosedur, kriteria dari pusat. NSPK-nya tetap dari pusat. Oke. Ya, ini tidak perlu lah ini. Jadi, nah ini desentralisasi kepegawaian, apa yang terjadi? Formasi PNS tidak nasional dan tidak berdasarkan kebutuhan. Sering nih, sebenarnya kayak Pemda, butuhnya berapa sih pegawai? Ya, itu akan tentukan mau ngapain Pemdanya, urusannya apa, lembaga apa yang dibentuk, terus baru pegawainya butuh berapa. Dua, distribusi PNS tidak merata. Memang betul, jadi PNS dalam satu kantor lebih banyak di sekretariat. Kantor Pemda Anda lihat, lebih banyak sekretariat di dinas. Sedangkan pelayanan publik ada di dinas, bukan di sekretariat. Ya. Manajemen kepegawaian terkotak-kotak, betul ya. Terus pengangkatan dalam jabatan belum berdasarkan kompetensi. Sekarang sudah pakai kompetensi, tapi sering sekali ini si pansel, panitia seleksinya ini yang kadang-kadang sering kepengaruhan oleh pejabat politik ya. Promosi tidak berdasarkan kinerja. Ya, jadi harus ada kontrak kinerja. Makanya bagaimana kontrak kinerjanya? Ada nggak? Pemberian jabatan laksanakan sampai mana? Ya ini yang masih terjadi sekarang. Penggunaan pejabat pembina kepegawaian daerah sangat luas. Nah, intervensi politik dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi jabatan ini sering sekali terjadi. Ya, orang-orang pegawai sering mengatakan pada saya, aturan boleh Pak dalam praktek, intervensi politik kuat sekali Pak. Ya kalau mau pilkada bersama. Nah ketika mau pilkada bersama ini sering sekali si ASN dipaksa jadi tim sukses. Dengan iming-iming nanti akan dikasih jabatan. Kalau tidak, dia akan ya tidak. Kalau dia tidak berkeringat istilahnya, tidak ikut membantu jadi tim sukses, ya dia kadang-kadang tidak dapat akses ke jabatan gitulah. Ya, kurang efektifnya wasdal kepegawaian memang betul ya. Oke. Dalam personil bukan sistem kepegawaian yang mampu. Oke, ini nggak perlu, ini tadi sudah. Nah, sebenarnya ini sih ya. Indonesia ini kelebihan pegawai itu kurang pegawai. Sebenarnya Anda lihat datanya ya, data Indonesia ini. Kalau Thailand 1,9 kita sama dengan Thailand. Vietnam 2,1. Jadi dari 100% 100 penduduk 2,1 yang layani. Singapura 2,5. Filipina 0,229. Malaysia 3,7. Brunei ini masuk akal. 100 penduduk dilayani oleh 11 pegawai. Indonesia udah bagus. Yang salah apa sih? Merata tidak. Yang salah apa sih? Kompetensi kurang. Yang salah apa sih? Jangan-jangan politisasi PNS. Ini yang salah banyak sekali. Ya. Oke. Terus kita lihat. Oke. Inilah transformasi birokrasi. Ya. Satu. Jadi sekarang jadi pegawai tahap aja ada rule based birokrasi. Birokrasi ada pegawai yang diatur dengan aturan rule based birokrasi. Nah, kemudian baru ke dari sini akan lari ke 2018 ke performance based birokrasi. Makanya sekarang kan basisnya kinerja, makanya ada tunjangan kinerja sekarang. Tapi ini masih kuat sekali, rule base-nya masih kuat. Pasal mana yang ngatur, aturannya mana, ini sekali. Nah, tujuannya adalah menuju ke dynamic governance. Artinya bagaimana menjadi pengembangan human capital. Ya. Jadi pegawai itu adalah human capital dari suatu organisasi. Ya. Sehingga suatu hari akan menghasilkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Oke. Mari kita lihat jabatan ya. Sebenarnya kalau Anda perhatikan data ini ya, jabatan pimpinan tinggi cuma 0,27%. Ya,
Sedikit sekali, 0,27% sebenarnya. Yang banyak itu adalah guru. Guru itu 40,35%. 2 paramedik sekian, dan jabatan fungsional umum staf nih 45%. Ini yang banyak ya. Jadi ini yang sebenarnya banyak. Ya. Oke. Jadi sebenarnya yang paling banyak ya sekarang termasuk honorer ya. Honorer 1,178 juta nih, 27% dari PNS nasional. Ya. Sebenarnya kasus honorer ini kan mereka jadi kaitannya dengan proyek. Ketika ada proyek, PNS susah ngerjain, kekurangan pegawai, maka dia outsourcing ya. Tapi karena proyeknya terus-terusan ada, jadi kayak honorer dia. Itulah sebenarnya. Ya. Padahal sekarang udah dilarang untuk ngangkat honorer, tapi karena ada proyek masih jalan terus, proyeknya PNS-nya nggak bisa ngerjain proyek karena proyeknya banyak, maka kemudian di-hire lah orang luar ya outsourcing untuk ngerjakan proyek itu. Nah, karena terus-terusan proyek itu ada, maka jadilah dia honorer. Itu ceritanya, cerita honorer ini. Oke, segitu dulu. Coba ini udah jelas, sekarang kita bisa diskusi enak. Oke, ada yang komentar? Silakan. Masalah honorer, masalah netralitas pegawai, masalah segala macam. Silakan. Gimana Mas Eka Septriajaya? Gimana komentar Anda? Ada komentar? Mas? Sementara belum ada, Pak. Belum ada. Tio, Helena Simarmata, Mbak Tio? Ya, Prof. Selamat malam. PNS bukan, ya pegawai negeri apa bukan? Iya, Swasta. pegawai negeri, Prof. Harusnya pegawai negeri yuk kena nih. Ya, mungkin Apa saya yang bisa dirasakan di kantor gitu? mungkin saya bisa sharing sedikit atau mungkin bertanya mau kemana gitu ya kita ya, Prof ya. Karena mungkin kalau boleh diizinkan saya mungkin cerita, Ya. saya itu produk pengangkatan Ya. PNS tahun 2004 kalau Prof ingat. Ya. 2004 itu Oke. direncanakan oleh Bu Megawati dan dieksekusi oleh Pak SBY. Kita rekrutmen nasional Ya. ya, Prof ya waktu itu ya. Sedemikian rupa Mhm. sehingga tapi pada akhirnya saya merasakan orang-orang yang mampu itu nggak di apa namanya ya, nggak diperhitungkan, Prof. Justru Ya. ada Jadi Pemda yang bisa pendekatan yang diperhitungkan ya. ya IPK ya, Ya. Prof ya. Indeks pendekatan dan Ya. kedekatan gitu. Nah, sama juga yang saya alami juga di tempat saya sekarang juga saya juga bertanya peran KASN itu di mana ya, Prof ya. Kebetulan Ya. beberapa waktu kemarin saya pernah membaca tentang sistem merit di Jepang di mana KASN-nya mereka itu kan sangat berperan gitu ya. Nah, sementara yang kita ya di sini merasakan bahwa ya berkompeten itu belum tentu berpengaruh gitu. Jadi belum berdasarkan merit system gitu ya. Jadi sistem meritnya itu belum berjalan gitu, Prof. Sejauh mana KASN kita mempunyai akses pengawasan terhadap baperjab di Pemda gitu, Prof. Itu yang kita masih belum ngerti gitu. Kayak misteri gitu ya, karena contoh ini ya, Prof ya. Di 2019 akhir itu Pak Anies Baswedan mengeluarkan seperti surat edaran gitu ya, untuk melakukan semua pejabat eselon itu harus punya sertifikat pengada barang dan jasa, sertifikat ya gitu ya, dan dari satu lembaga kami itu yang lulus tuh paling hanya 6 atau 7 orang gitu, tapi kelanjutannya nggak ada. Jadi ya show must go on aja gitu, berjalan gitu. Jadi kita belum merasakan yang digaungkan oleh pusat itu sistem merit, di daerah kita belum merasa gitu, Prof. Jadi mungkin pertanyaan saya sampai sejauh mana KASN ini memiliki akses pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit di daerah gitu, Prof. Terima kasih. Oke, gini Mbak, ya saya kebetulan komisioner jilid 1, Mbak, KASN, Mbak. Komisioner jilid 1 yang bagian ini lagi, bagian pengaduan lagi, ya, bagian pengaduan, komisioner bidang pengaduan saya. Saya ingat sekali pada waktu Pak Anies memberhentikan wali kota,
pakai WA itu. Saya ingat sekali itu, pakai WA. Jadi saya panggil sekda Anda, kenapa ini bisa terjadi? Sekdanya ngeles kanan kiri, ini diskresi kepala daerah, oh nggak ada diskresi. Diskresi betul, tapi harus mengikuti aturan. Kalau tidak, dia melanggar undang-undang jadinya gubernur Anda, saya bilang. Ya, oke. Akhirnya saya buat surat ke atas ya, Kementerian Dalam Negeri, saya buat surat ke Setnek. Dan apa yang terjadi kemudian adalah mereka itu, jadi gimana ya? Kelemahannya beda dengan KPK. Kalau KPK dia punya executionary power, ya. Eksekusi punya. Kalau KASN hanya punya rekomendasi. Ini celakanya. Masalahnya rekomendasi sering dilakukan terus sering tidak dilakukan, dan lebih sering tidak dilakukan, Mbak. Ya. Nah inilah. Jadi memang di kita ini masih sulit sekali jalan karena ketika membuat undang-undangnya pun udah ribut aja kan kita. Karena kawan-kawan politik mengatakan, karena saya ikut terlibat sih ketika buat undang-undang ini. Jadi mereka katakan, saya sebagai user, masa saya nggak punya kewenangan katanya. Gitu kata orang, argumen orang politik kan gitu. Masa kami user tidak punya kewenangan untuk itu katanya. Ya. Nah akhirnya dibagilah kewenangan itu ya. Jadi si orang politik ya artinya adalah lahir konsep pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Pembina kepegawaian itu adalah menteri, gubernur, bupati, wali kota. Jadi yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, memberhentikan. Nah itu. Tapi mereka ketika mengangkat, memindahkan, memberhentikan harus mengikuti aturan, dan aturan itu dijalankan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang itu sekjen, sekda, yang gitu-gitu ya. Celakanya Mbak Tio, sekjen dan sekdanya yang diancam. Jadi kalau juga bisa lakukan, yang saya pindahin katanya, wah ini celaka. Artinya kita masih perlu waktu untuk itu, ya. Masih perlu waktu untuk masih belum siap lah kita. Karena saya lihat ya Thailand soalnya, di Thailand kudeta terus tuh. Tapi kenapa dia pelayanan publik bagus? Saya tanya, kami kerjasama dengan KSN Thailand. Kenapa di sini pelayanan? Oh kami sudah keluar undang-undang tahun 1929 yang mengatur netralitas ASN sana. Jadi mau orang politik baku kudeta ya ganti pemerintahan, tapi ASN-nya jalan terus karena dilindungi. Nah ini di Indonesia ini ASN-nya kurang dilindungi. Bahkan sekarang saya dengar dari kawan-kawan di KSN jilid kedua ini, Pak Made bukannya kita diperkuat malah mau dibubarkan katanya. Itulah sejarahnya kondisi kita. Kalau di Amerika dari tahun 1889 Panditten Act sudah diterapkan netralitas daripada ASN, jadi dia tidak bedol desa. Dia dulu kan spoil system, angkat gubernur berhenti semuanya nanti. Nah itu sejak tahun 1889 keluarlah Panditten Act di Amerika yang melarang ini politisasi pegawai, politisasi ASN itu. Gitu Mbak Theo. Jadi di Indonesia kan baru 2014 ya, Undang-Undang 5 2014 baru kemarin kita, baru 8 tahun. Kayak memang terseok-seok gitulah ya. Karena memang merubah mindset bahwa ya selama ini saya khawatir orang politiknya ngakar jadi dukungan dari ASN, itu soalnya orang politiknya. Itu Mbak Theo. Mbak Theo. Ya. Terima kasih. Ya itu yang terjadi. Gimana Pak Francisca Titumeang? Ada komen? Mbak? Dari saya belum ada Pak, saya menyimak. Loh. Ya, oke. Ada yang lain mau berkomentar? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya teruskan ya. Oke, saya teruskan. Ini Undang-Undang 5. Oke. Oke, saya teruskan. Komisi Aparatur Negara ngawasin ya. Pasal kode dasar, kode etik, kode perilaku, merit system, netralitas ASN. Ya. Nah, inilah manajemen ASN. Manajemennya penyusunan pegawai, penyusunan kebutuhan, pengadaan pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, jaminan jaminan pensiun, jaminan hari tua, pemberhentian, disiplin. Nah ini ya, yang sekarang yang diribut kan urusan pensiun ini.
Karena Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini pensiunan membebani negara, pensiunan meradang. Loh kok kami dibilang membebani negara, kami kan tiap bulan dipotong. Saya tanya ke BKN, ya nggak taspen. Berapa sih sebenarnya potongannya ASN? Potongannya itu hanya 8% dari gaji pokok. 8% dari gaji pokok, 4,75% itu adalah untuk apa yang dibagikan ke ini. Kalau kita pensiun nanti di akhir pensiun kita dapat uang sekitar 70 juta itu untuk yang itu. Potongan 4,75%. Yang 3,25% itu dana pensiun. Andaikan 8% aja, gaji kita 5 juta, berarti sumbangan kita cuma 400.000. 5 juta, 8% itu 400.000. Sedangkan kayak saya dapat pensiun 5 juta, hanya terkorong pemerintah. Ya, memang itulah, jadi membebani sebenarnya. Karena pensiun gaji pokok kita terlalu kecil, itu penyakitnya. Nah ini bedanya dengan kayak di Australia. Di Australia, di Amerika, gaji pokoknya besar, tidak ada tunjangan besar. Di Indonesia dibalik, gaji pokoknya kecil, tunjangannya yang besar. Ya, makanya nanti hati-hati kawan-kawan yang kerja DKI, karena tunjangannya besar, nanti begitu ada pensiun bisa terjun payung kan lah, gaji pokok lagi 75% dari gaji pokok, lebih sengsara lagi. Hati-hati. Ya inilah, ya. Inilah 14 ini daripada manajemen ASN. Oke, tapi yang penting ini rekrutmen, pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin, etika, dan pensiun. Ini yang penting. Ya. Oke. Pokok manajemen mereka, ya, penilaian kinerja, pengadaan, penilaian kinerja, disiplin. Oke, saya lanjutkan. Sistem merit. Merit adalah suatu kebijakan atau manajemen ASN yang berdasarkan atas profesionalisme, ya, kebijakannya maupun manajemennya. ASN itu berbasis profesionalisme, ya, merit. Rekrutmen terbuka, melakukan PNS secara adil, memberikan remunerasi melalui kinerja, menjaga standar, mengelola PNS secara efektif, memisahkan PNS dengan kinerja, melindungi PNS dari politik. Ya, ini penting nih, karena ini mau pemilu besok, ya, PNS dilindungi dari politik. Oke, apa aja larangan? Ini larangan dalam sistem merit. Tindakan diskriminasi dalam pegawai sipil, minta menjaga rekomendasi kerja, memaksakan aktivitas politik, tidak boleh. Menipu, melakukan kegiatan dengan sengaja menghalangi seorang untuk itu ASN, mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan, memberikan preferensi yang tidak sah, ya. Terus melakukan praktek nepotisme, melakukan pembalasan whistleblower, ya, pelapor, orang melapor itu whistleblower, mengambil atau gagal mengambil tindakan terhadap ASN, melakukan diskriminasi, mengambil atau gagal mengambil tindakan pada ASN jika mengambil, jadi yang melanggar hukum, melanggar atau memaksakan kebijakan, jadi menghukum peniup fluid, ya, whistleblower. Jadi ada yang lapor, ada yang dihukum, nggak bisa itu. Nah, konsekuensi dari sistem merit apa sih konsekuensinya? Semua jabatan harus memiliki standar kompetensi, mulai urutan tugas, target kinerja, indikator penilaian kinerja, mekanisme penilaian kinerja. Jadi harus ada standar kompetensi. Ya. Setiap pegawai harus mampu memahami tugas, target kinerja. Makanya ketika orang diberhentikan, ya mereka lapor pada saya, komisioner saya dulu, maka saya panggil banyak wali sekda atau gini ya, kepala daerahnya. Kenapa Anda berhentikan? Pak, kinerjanya jelek. Anda punya perjanjian kinerja nggak? Ya, perjanjian kinerja nggak ada. Anda target kinerja nggak ada juga. Lalu bagaimana Anda tahu jelek? Bagaimana Anda tahu jelek ASN kalau Anda tidak punya perjanjian kinerja, tidak ada target kinerja? Nah, ini persoalannya. Ya. Jadi apa implikasi bagi instansi? Pendanaan jabatan, jabatan restructuring and right-sizing agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Harus jelas nih. Apa targetnya yang ingin dicapai? Penyusunan kualifikasi standar kompetensi target kinerja untuk setiap jabatan. Harus jelas. Suatu jabatan standar kompetensinya apa? Kalau menjadi kepala Bapeda, apa standar kompetensinya? Ya, standar kompetensi ada 3. Satu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosiokultural. Kalau sosiokultural lebih menyangkut ke kalau Anda kerja di Aceh, ngertilah adat Aceh. Kerja di Papua, ngerti adat Papua. Gitulah kira-kira. Jadi yang paling penting adalah standar manajerial dan standar teknis. Ya. Manajerial misalnya leadership, yang kayak itu manajerial. Kemampuan mempengaruhi orang, menggerakkan orang, memotivasi orang, itu
kemampuan manajerial. Harus ada penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif. Ya. Sistem remunerasi, nah ini makanya lahir sekarang mekanisme tunkin, ya tunjangan kinerja. Ya, bukan gaji pokok yang naik, tapi tunjangan kinerja yang naik. Ya. Pendapatan kembali pegawai, penyusunan rencana pengembangan karir, termasuk iklan. Oke. Nah, inilah siapa pemegang otoritas ASN, manajemen ASN seluruhnya, penanggung jawab akhir ASN siapa sih? Presiden. Presiden tidak bisa kerja sendiri, maka dia limpahkan kebijakan ASN kepada Menteri PAN, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terus dia pendidikan dia limpahkan pada LAN, Lembaga Administrasi Negara, ya. Sedangkan kepegawaian, administrasi kepegawaian dia serahkan kepada BKN, sedangkan untuk pengawasan dia serahkan pada KSN. Ya, dia limpahkan pada KSN. Jadi Presiden penanggung jawab akhir. Tapi kemudian Presiden kebijakannya kepada Menpan RB, diklatnya kepada LAN, administrasinya kepada BKN, dan pengawasan pada KSN. Ya. Oke. Jadi KSN itu sebenarnya wasit aja, ya. Jadi memberikan wasit, ya. Jadi wasit yang netral harusnya. Cuman wasitnya tidak dikasih kewenangan ngasih kartu merah, itu aja persoalannya. Cuma rekomendasi saja soalnya. Itu yang membuat KSN nggak bergigi. Saya kata si Mbak tadi itu nggak gigi. Oke. Jadi pejabat yang berwenang itu ya Sekda, Sekjen, Sestama, itulah. Jadi mencari keseimbangan antara pengaruh politik dan dan karir, ya. Ada pejabat karir dan politik, maka itulah keseimbangannya, ya. Jadi ada pejabat pembina kepegawaian, menteri, gubernur, bupati, wali kota, ada pejabat yang berwenang, sekjen, sestama, sekda, nah itulah. Jadi pejabat politik mempunyai pejabat pembina sebagai pembina kepegawaian boleh menetapkan, saya mau mengangkat pegawai, saya mau memindahkan pegawai, saya memberhentikan pegawai. Tapi pejabat yang berwenang akan mengatakan, Bapak mau mengangkat, Bapak memindahkan, Bapak memberhentikan, harus ikutin tata cara ini. Itulah kira-kira. Ya. Ya, pengisian JPT tadi sudah, ya, lihat di filmnya tadi sudah pengisian JPT, dasar hukumnya sudah banyak sekali sini. Jadi saya komplit di sini semuanya ada, ya. Silakan terbuka, ya, harus setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi eselon 2 ke atas itu harus dengan lelang terbuka, lelang, ya, open bidding bukan open, seleksi terbuka. Yang benar seleksi terbuka, ya. Oke. Jadi basisnya merit. Oke. Ya, sifat pengisian dilakukan kompetitif, dasar pengisian kompetitif, seleksi dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi itu adalah orang dalam ya 45%, orang luar 55%. Jadi lebih banyak orang luar, ya. Tapi non partisan, tidak boleh orang partai politik yang isinya. Dan panselnya harus mempunyai keahlian sesuai dengan yang diujikan. Jangan dia ngetes orang Bapeda tapi dia nggak ngerti tentang perencanaan. Jangan dia ngetes orang Kementerian Dinas Pertanian padahal dia sarjana kimia, ya nggak bisa, ya. Jadi tinggi tama, madya dan tingkat nasional, ya, dan pratama eselon 2, madya eselon 1, utama eselon 1A. Oke. Misalnya JPT berkualitas, udah yang tadi di film sama ini. Terus kapan dilakukan? Nah, ini yang penting. Kapan dilakukan sih seleksi terbuka? Apabila ada orang mau pensiun, ya, meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, mungkin ada kasus hukum, ya, baik penundaan diri ataupun tidak penundaan diri, diangkat jadi pejabat negara. Kalau jabatannya kosong, baru boleh diadakan seleksi terbuka. Dalam praktek sering sekali kepala daerah baru, terutama dia pejabatnya masih ada, yang lama masih ada, diadakan seleksi terbuka. Tahu-tahu sejak lama digeser aja. Nggak bisa, karena kalau memutasi pejabat, ya, eselon 2 ke atas itu minimal 2 tahun setelah dia dilantik, ya. Sebelum 2 tahun nggak bisa, ya. Memberhentikan itu kesalahan besar, artinya kalau si pejabat ASN itu melakukan kesalahan yang berat, hukuman berat, baru bisa tindak di demosi atau di non job, ya. Jadi seleksi terbuka dapat dilakukan kalau pejabatnya masih aktif, ya. Jadi harus dibuktikan bahwa memang kosong aja jabatannya. Harus dilengkapi dengan bukti SK pengangkatan pejabat yang bersangkutan. Jadi orang kan jabatan 5 tahun, ya.
atau 2 tahun. Maka ditunjukkan kapan mereka dilantik, harus ditunjukkan. Oke. Di sini ini penting nih, pasal pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan. Nggak bisa. Boleh asal izin presiden. Boleh saja, harus minta izin ke presiden. Terutama pimpinan media eselon 1 ya. Presiden. Nah, ini hati-hati nih, kawan-kawan, ketika menjabat jabatan 5 tahun. Kalau Anda sudah 5 tahun, Anda harus hati-hati, ya, karena Jadi Anda kalau sudah 5 tahun hati-hati sekali karena Anda bisa diganti, ya, setelah 5 tahun juga diganti. Anda pinter kayak apa? Kalau si pejabat pembina kepegawaiannya, menterinya atau kepala daerahnya nggak mau Anda atau tidak punya calon lain, Anda bisa diganti. Cuman ketika Anda diganti, kita akan nanya, orang ini jangan sampai diturunkan jabatan. Dia nggak salah kok. Hanya 5 tahun. Makanya setelah 5 tahun, boleh dia tidak jadi kepala Bapeda, tapi dipindahin kemana? Ya, boleh dia tidak dari kepala dinas, terus dipindahin kemana? Tidak boleh turun jabatan. Karena turun jabatan dia dihukum artinya itu. Ya, kalau dalam hal ada pejabat yang sudah menduduki jabatan 5 tahun atau lebih, PPK membentuk tim untuk menilai kelayakan pejabat tersebut. Kalau mau diperpanjang jabatannya harus dilakukan seleksi lagi. Seleksi ya evaluasi lagi. Apakah dia masih valid, dia masih kompeten menduduki jabatan itu atau tidak? Ya. Apabila pejabat tersebut tidak direkomendasikan untuk diperpanjang atau PPK memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan pejabat tersebut, maka yang bersangkutan ditempatkan di jabatan lain yang sesuai dengan kapasitasnya. Tidak bisa diberhentikan begitu saja, ya, karena dia nggak ada salah kok. Oke. Karena kinerja rendah, nah, ini hati-hati sekali. Penggantian pejabat karena kinerja rendah. Jadi penggantian pejabat pimpinan harus ada dokumen kontrak kinerja, target kinerja, kontrak kinerja. Kalau nggak ada kontrak kinerja, bagaimana Anda tahu bahwa dia kinerjanya rendah? Nah, ini lagi, ya. Kadang-kadang begitu datang kepala daerah baru, orang belum 2 tahun, ya baru 6 bulan udah digeser. Makanya dalam undang-undang pilkada dikatakan 6 bulan sebelum orang si calon petahana itu mendaftar lagi, calon lagi, petahana calon lagi, dia tidak bisa memindahkan pegawai, tidak bisa menggonta-ganti pegawai. Atau 6 bulan setelah dia terpilih, kalau ada kepala daerah baru, 6 bulan setelah dia terpilih, baru dia bisa mengadakan mutasi. Jadi selama 6 bulan nggak boleh dia adakan perubahan kepegawaian, artinya melakukan mutasi, promosi segala macam nggak boleh. 6 bulan. Oke. Mutasi. Bisakah orang dimutasi? Oh, bisa. Asalkan dibentuk pansel dulu, dicek. Ya. Kalau saya dari kepala keuangan pindah jadi kepala Bapeda gitulah kira-kira ya. Oke. Maka apakah kompetensi saya cocok dari kepala Bapeda? Yang menentukan cocok tidak pansel, ya. Maka dibentuklah pansel, saya diikutin seleksi, dievaluasi, diadakan seleksi, ya, dites saya, ya, tes kompetensi. Apakah kompetensi saya cocok dari Bapeda? Kalau cocok, menang, lulus, nah, baru saya bisa diangkat. Kalau nggak bisa. Oke. Ini tadi yang tata caranya udah ada sana tadi. Kompetensi itu hanya kompetensi manajerial, teknis, bidang, kompetensi sosio-kultural. Ya. Manajerial, ya artinya sebagai manajer, ya. Teknis, jadi gini, makin tinggi jabatan orang, kompetensi manajerial yang banyak, kompetensi teknisnya kurang. Makin rendah jabatan orang, kompetensi teknis yang banyak, kompetensi manajerial kurang. Kalau sosio-kultural adalah Anda kerja di Aceh harus ngertilah tentang Aceh, kerja di Papua ngertilah soal di Papua, gitu. Artinya adat istiadat saudara. Oke, maka setiap jabatan harus ada standar kompetensinya. Jadi kepala dinas pertanian, kepala dinas pendidikan, ya, dari dirjen A, dirjen B, apa standarnya? Standar manajerialnya kayak apa? Standar teknikalnya kayak apa? Harus jelas. Ya. Oke, seleksi administrasi dulu. Uji kompetensi, rekam jejak. Nah, kayak banyak orang, pendidikan saya S3, ya, maka oke, dikasih bobot nanti, ya, dikasih katakan dah
kompetensi berapa, ya, manajerial berapa, teknikal berapa, terus lihat rekam jejaknya. Dulu dia pernah pendidikannya kayak apa, pernah ikut seminar segala macam, ya, diklat apa yang pernah diikuti itu dikasih nilai sesuai dengan pansel. Pansel yang menentukan ya apa saja penilaian yang kita lakukan. Rekam jejak nilai berapa persen, manajerial berapa persen, ya, terus kemudian tes apa assessment center, ya, assessment center itu kalau nyangkut penilaian tentang sebenarnya lebih ke leadership sebenarnya. Kalau teknis itu biasanya dulu orang buat paper segala macam di tes, itu teknis bisa pansel. Tapi ketika cerita tentang manajerial, orang ini bagaimana dia bisa apa integritasnya bagus nggak, kemampuan kepemimpinannya bagus nggak, itu pakai assessment center. Makanya pansel dibantu oleh assessment center. Ya. Ini center, nah inilah ya kompetensi manajerial dari assessment center, kuasi. Ini yang lakukan assessment center. Oke, teknis. Kalau teknis terkait dengan jabatan itu. Nah, inilah bobotnya. Pesan administrasi kalau dia sudah ikut Spamen, berapa nilainya, ikut Lemhanas berapa, terus kemudian manajerial berapa persen, teknis berapa persen, sosiokultural berapa persen, kinerja, ya rekam jejak, kinerjanya bagaimana. Ya, tergantung pansel nanti berkoordinasilah dengan Sekda. Sekda lapor ke pembina kepegawaian. Makanya harusnya kalau udah ngikutin seleksi, si pembina kepegawaian, saya ingin kepala Bapeda yang tahan banting. Tahan banting artinya mampu menghadapi tekanan politik, mampu berpikir secara cepat, nah, itu dia tentukan pada daerah. Nah, itu akan dijadikan standar kompetensinya. Standar kompetensinya yang akan dilakukan tes oleh si pansel. Kalau standar kompetensinya menyangkut hal-hal manajerial, maka pansel akan mengundang atau bukan panselnya akan mengundang assessment center. Assessment center ini yang tugasnya untuk menilai hal-hal yang sifatnya manajerial biasanya. Oke. Pansel tadi sudah, ya, dia non politis. Oke. Setiap anggota pansel harus bersedia menangani fakta integritas. Setiap anggota pansel harus melengkapi formulir pernyataan tidak memiliki konflik kepentingan. Jadi memang panselnya itu harus memang bagus ininya, ya. Tidak boleh asal-asalan. Nah, ini yang sering inikan oleh ini. Oke. Ada komentar? Mbak Francisca, ada komentar? Anda dengerin secara atentif, ya, gimana? Masih menyimak, Pak. Masih menyimak. Novita, Rusdiani, ada komentar? Cukup, Prof. Cukup. Pak Irfan Wibowo, gimana? Komentar Anda ada? Siap, ada Prof. Izin Prof. Belum ada? Ada Prof. Ya, gimana Pak? Siap. Ada apa Irfan? Ya. Kalau menurut kami, izin Prof, Ya. masuknya pengaruh politik itu ke dalam, ya istilahnya kan harapannya Ya. antara ASN ini tidak ada campur tangan politik di sana. Betul. Kalau menurut kami masuknya campur tangan politik itu malah pada celah adanya panitia seleksi ini. Di sanalah celah masuknya politik di sana. Ya. Kami sebenarnya mau ya istilahnya juga memberikan ya istilahnya suatu pandangan di organisasi TNI sendiri. Campur tangan politik itu sangat besar atau mulai terasa pengaruhnya terutama pada jabatan Pati. Sebenarnya kami berpandangan dan mungkin ada beberapa pandangan di internal kami juga. Kami tidak setuju adanya fit and proper test yang dilakukan terhadap Panglima TNI yang dilakukan oleh DPR. Kalau pandangan kami ya harusnya ketika mungkin di internal TNI sudah mengajukan nama kepada Bapak Presiden, ya mungkin setelah itu Presiden menentukan ya sudah selesai. Tetapi ketika ada fit and proper test yang dilakukan oleh DPR, di sanalah mulai adanya campur tangan politik, terutama di TNI sendiri. Kita tidak bisa menutup kemungkinan istilahnya kemungkinan itu karena ya itulah mereka juga yang membuat kebijakan seperti demikian. Mungkin itu Prof, mungkin tanggapan saya. Setuju banget Pak Irfan. Saya ketika saya jadi komisioner ASN, untungnya tidak ke DPR karena nyangkut ASN. ASN kan bukan orang politik, jadi tidak melalui DPR. Kalau melalui DPR saya nggak ikut di testing.
Tapi ya karena tidak melalui DPR kita ikut. Kalau melalui DPR pasti nggak ikut. Ya karena unsur politiknya banyak itu. Nah, ya, apa urusannya sih? Jadi sekarang kan duta besar masuk ke parlemen. Nah ini sebenarnya legislatif heavy ya. Jadi sebenarnya kenapa sih? Nah sekarang saya dengar lagi jadi gubernur BI pun yang udah sangat profesional itu orang politik pula yang masuk. Aduh, bahaya. Bukan apa-apa. Kalau profesional sih nggak apa-apa. Ada oke. Orang politik ikut tapi tukang tesnya itu harusnya jangan orang politik lagi. Orang profesional. Ya, saya punya hak. Silakan ada politik ya. Tapi yang ngetesnya itu jangan harus lepas dari politik. Panselnya, panitia seleksi harus jangan lagi DPR yang orang politik disuruh jadi apa ngetesnya itu. Ya nggak akan benar. Ya artinya di sana akan unsur politiknya masuk. Nah ini yang membuat ya sama dengan di ASN ya. ASN itu keras sekali. Kalau udah di daerah itu ya, di daerah. Kalau di pusat mungkin nggak sebegitu parahnya. Tapi kalau di daerah parah banget. Itu gubernur datang baru, bupati wali kota datang baru, wah ketar-ketir aja ASN-nya. Harusnya memang dilindungi sih. Saya tanya ya, saya akan kerjasama dengan APSC, Australian Public Service Commission. Ya, saya tanya di Australia orang ganti pejabat gimana? Orang politik pakai aja dia. Begitu jelek, ada buktinya, dia minta diganti. Tapi bukan dia yang ngetes, dia minta ganti. Nanti si APSC-nya dia ngetes. Satu, dua. Saya ke Belanda. Saya tanya ke Belanda. Kalau seorang, saya ke Menteri Dalam Negerinya, mengunjungi Kementerian Dalam Negeri Belanda. Kalau menteri di Belanda campur tangan sama dirjen itu, cawe-cawe urusan ngangkat dirjen segala macam, apa yang terjadi? Satu Belanda ribut itu. Jadi kesadaran masyarakatnya udah tahu ya. Oh ini bukan kewenangannya si menteri yang ini kewenangannya yang orang ASN, oleh komisioner yang ngurusin ASN. Bukan. Jadi di sana udah kesadarannya udah ada. Di Indonesia ini Mas Irfan gininya ya. Karena orang politik merasa saya user. Masa saya user kok nggak bisa nggak ada omongan saya dipakai? Nah ini karena dia merasa user walaupun dia orang politik, user pengguna dia harus punya hak untuk. Makanya terpaksa kompromi. Komprominya dalam undang-undang adalah si usernya jadi pembina kepegawaian, sekdanya, sekjennya menjadi pejabat yang berwenang. Itulah maksimum yang bisa dilakukan di Indonesia hari ini. Ya. Oke, ada yang komentar lain? Silakan. Mas Genut Wahyu gimana? What is your comment? Siap, Prof. Mohon izin. Jadi, Ya. saya lebih tertarik pada bagian tentang P3K, Prof. PPPK. Nah, P3K. ya, P3K. keberadaan P3K itu memang dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan pegawai atau untuk memasukkan unsur profesionalitas ke dalam tubuh birokrasi, Prof. Mohon pendapat, Prof. Ya, jadi orang Indonesia banyak yang. Jadi saya tanya kepada yang buat undang-undang, yang nyusunnya draft ini. Saya tanya, ya kebetulan dia Pak Sofyan dulu mantan rektor UGM, ya jadi ya ketua KSN kami ngobrol, ya Pak ini maksudnya membuat makhluk P3K ini maksudnya apa? Oh ternyata ini untuk menampung diaspora. Diaspora itu kan orang-orang Indonesia banyak pintar tapi kerja di luar negeri. Mau ngelamar ke negara, mau ngelamar di Indonesia, dia mau ngelamar di Indonesia. Tapi begitu ngelamar, dia masuk dari awal 3A lagi. Padahal dia di sana udah manajer lah, direktur. Dia nggak mau mereka, padahal mereka mau mengabdi. Caranya adalah dibentuklah slot
Sorry, terputus ini tiba-tiba dia. Ini ya. Oke, saya lanjutkan. Apa yang terjadi, ya, Mas Genut, yang terjadi adalah banyak honorer di Indonesia. Itu ceritanya. Banyak honorer di Indonesia yang pengen jadi pegawai. Ya, tadi saya katakan, dari mana makhluk honorer itu datang ketika kaitannya dengan proyek. Karena proyek banyak di Indonesia, ngerjain proyek itu kurang pegawai, maka outsourcing ya untuk ngerjakan proyek. Celakanya proyeknya bertahun-tahun terus saja. Proyeknya, karena pegawai kalau nggak ada proyek, menganggapnya nggak kerja dia. Kalau tercatat pegawai, ada proyek baru ada DIP-nya, DIPA ya, ada DIPA baru zaman kerja. Kalau nggak ada DIPA, kantor nggak ngerti dia mau ngapain. Maka selalu ada proyek. Proyek itu memerlukan tenaga outsourcing. Nah, outsourcing ini lama-lama minta jadilah dia honorer istilahnya, padahal dia outsourcing sebenarnya. Honorer minta jadikan ASN, ke sana larinya kan. Ketika jadikan ASN, bingung dari slotnya. Oke, komprominya adalah silakanlah Anda ikut testing. Nah, ikut testing lah disuruh ya. Silakan Anda ikut testing. Celakanya honorer itu setelah testing yang lulus nggak lebih 10%, lebih banyak yang nggak lulus dibandingkan yang lulus. Oke. Nah, akhirnya mereka datang ke yang terhormat di Senayan kan. Nah, yang terhormat pertahankan. Oke, itu P3 kan ada slot, udah honorernya masukin ke sana. Menpan RB katakan sudah, yang penting mereka ikut testing, silakan. Celakanya banyak nggak lulus. Akhirnya muncullah tuntutan mereka agar dijadikan ASN tanpa testing, ribut lagi bawaannya. Ya, itulah jadi makanya kan undang-undang ASN mau dirubah. Salah satunya adalah untuk menampung yang ini P3K, honorer itu jadi P3K. Makanya diasporanya kabur, yang datang honorer lainnya. Itulah ceritanya, Pak Ayu. Oke, get the point ya. Ya, Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Berarti itu wujud intervensi politik dalam manajemen kepegawaian, Pak ya? Ya, itu. Jadi Indonesia hari ini semua jadi politik urusannya, ya. Karena politiknya jadi panglima dia, ya. Oke. Ada lagi? Mas Samuel, gimana Mas Samuel? Samuel Pemani, do you have any comment? Izin Pak, tadi Ya. terkait P3K sebenarnya saya kan sudah baca sekilas tuh Pak. Itu Ya. kan memang sebenarnya mereka sudah bikin ya mungkin sedikit ya Pak ya penghalang gitu. Ya. Fokusnya ke jabatan fungsional gitu. Jadi tidak bisa kayak mohon maaf nih kayak OB, cleaning service, supir itu Ya. kan masuk itu kan nggak bisa Pak. Cuman Ya, betul. memang pertanyaan memang tadi balik lagi mekanisme penerimaan sih Pak. Jadi apakah benar nanti yang honorer-honorer itu dipaksakan masuk gitu dianggap sebagai tenaga fungsional gitu atau bagaimana? Ya nggak mungkin lah itu jadikan ya nggak mungkin lah ya. Jadi mereka dijadikan ini tenaga fungsional. Jadi lain lagi ceritanya Mas Samuel. Jadi gini sih ya. Pemerintah ingin merampingkan birokrasi, karena birokrasinya panjang dan ingin rampingkan. Maka ke depan itu eselon yang masih berada itu eselon 2 saja. Eselon 2, eselon 1. 3, 4 jadikan fungsional. Bukan P3K masuk ke sana. Bukan. Jadi, sebenarnya dilarang nggak mereka? Tidak dilarang. Silakan sepanjang Anda lulus tes. Ada 2 kali, 3 kali nggak lulus ya bagaimana? Terus, silakan makin kesini makin ketat sekali jadi ASN itu. Ya itulah sebabnya ya. Jadi memang nggak ininya persoalannya banyak di Indonesia ya. Jadi ya oke. Biar ya kita lanjutkan aja ya. Oke, share screen lagi saya. Share screen. Oke. 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 Saya harus standar bangsa integritas. Oke, sekarang saya lanjutkan dikit lagi. Pengawasan. Oke. Jadi pengawasan punya. Jadi KSN melakukan pengawasan dari pada waktu nyusun rencana seleksi, panselnya diseleksi,
pada waktu tesnya, diseleksi. Karena kalau terjadi kecurangan, kita bisa membatalkan. Bukan membatalkan, hold dulu, kita cek. Panselnya oke nggak? Sistem seleksinya oke nggak? Sistem penilaiannya oke nggak? Gitu. Yang salah adalah, walaupun dikatakan di sini, rekomendasi KSN bersifat mengikat. Undang-undang katakan. Tapi kenyataannya tidak jalan itu soalnya ya. Jadi kita tidak punya executionary power untuk menjatuhkan sanksi, itu kita nggak punya. Makanya ya KSN ya kayak macan ompong gitu. Kapan pejabat tinggi 2 tahun ya, kalau udah 2 tahun baru bisa diganti pun harus ada jelas, dipindahkan, dimutasi atau apa, bukan diganti diberhentikan ya. Karena kecuali orang salah. Ya, sudah ini mana menjawab kinerja rendah sudah tadi, metode pengawasan, klarifikasi ini oke. Dalam rangka pengawasan ya oke sudah tadi. Manajemen ASN ya tadi manajemen ASN ini persyaratan jadi administrator. Administrator itu eselon 3 ya. Apa syaratnya? Status PNS, diploma 4, moralitas yang baik, memiliki pengalaman jabatan. Jadi inilah persyaratan untuk duduki jabatan administrator. Oke. Terus kemudian inilah persyaratan untuk menduduki jabatan pengawas ya. Jabatan pengawas ini persyaratannya ya. Ya inilah persyaratan untuk jadi staf, jabatan pelaksana, staf. Fungsional umum misalnya. Pendidikan paling rendah, sekolah lanjut tingkat atas, telah menyebutkan lulus melalui pelatihan terkait dengan bidang. Ya, tapi udah jarang sekali sekarang dari SLTA. Saya lihat jarang sekali. Apa sih SLTA? Ya, kerjaan mungkin kerjaan yang sangat lapangan kali. Kerjaan lapangan mungkin perlu SLTA. Umumnya biasanya S1 lah, paling sedikit. Kecuali kerjaan lapangan, kerjaan ya pengawasan yang di lapangan lah, yang banyak SLTA. Nah, inilah syarat jabatan administrasi ada 3, jabatan administrator, jabatan pengawas, ini eselon 4 lah, ya, dan jabatan pelaksana, staf. Terus kemudian jabatan fungsional, keahlian ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pertama. Ya, ini biasanya ke orang-orang riset, ya, penelitian, dosen tuh di sini tempatnya. Ya. Terus kemudian jabatan fungsional keterampilan, ada penyelia, mahir, terampil, pemula. Nah, ini JPT utama. JPT, jabatan pimpinan tinggi utama. Nah, ini syaratnya ya dia sudah minimal 10 tahun dan pernah menduduki jabatan madya dan jabatan utama. Jadi kalau utama kayak sekjen itu ya. Ya harus pernah di madya ya, pernah di dirjen itu, ada jabatan fungsional. Nah, di sini nampak sekarang ini tidak lagi beda. Jadi orang dari struktural bisa pindah ke fungsional, fungsional bisa pindah ke struktural. Nah, bisa ini orang diagonal dia. Kalau dulu kan struktural. Sekarang struktural bisa ke fungsional, fungsional bisa ke struktural. Ya. Nah, di sini jabatan fungsional ahli utama. Ya. JPT Madya, pengalaman 7 tahun, 2 tahun JPT Pratama, jabatan ahli utama usia 58. Hati-hati usia. Jadi pengertian usia kata BKN adalah ketika Anda, umpamanya saya ulang tahun 21 Juni. 22 Juni saya udah nggak bisa. Saya maksimum 21 Juni. Atau sebelum 21 Juni. Nah, itu saya dianggap usia maksimum 58. Tapi kalau begitu saya 22 Juni, saya udah nggak bisa ikut. Karena udah masuk ke 58 tahun tambah 1 hari. Nah, ini hati-hati sekali. Ini sering jadi masalah, ini masalah usia maksimal ini. Ya. Terus ini cara pengangkatan administrator, ya. Ini caranya, ya. Ingatan kepada kinerja, ini bisa. Nah, mereka kalau administrator itu tidak pakai seleksi terbuka, tapi mereka akan dibuat kayak baper jakatnya itulah, ya. Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan PNS dalam jabatan administrator kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja. Jadi ya kayak baper jakatnya lah, PNS yang bersangkutan. Jadi dilihat, karena ini masuk eselon 3. Kecuali eselon 2 JPT pertama ya harus seleksi terbuka. Oke, terus
pemberian jabatan administrator ini cara kalau mau berhentikan ini pemberhentiannya ini. Sementara ya ini. Terus kemudian JBT utama. Nah ini ya JBT utama harus menjamin akuntabilitas jabatan. Inilah seorang JPT utama harus minimal bisa nyusun kebijakan pelaksanaan pembangunan, peningkatan kapabilitas organisasi, tentunya sinergi antar instansi. Jadi artinya orang yang mempunyai networking yang luas ini, ya. Jadi urusan-urusan yang berat, ya, terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politik. Inilah yang diharapkan dari seorang JPT utama. Kalau JPT Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, ya, eselon 1A, 1B, ini terwujudnya perumusan kebijakan yang memberi solusi. Terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja. Terlaksananya penerapan kebijakan dengan risiko minimal. Tentunya program dapat menjamin pencapaian. Inilah persyaratan untuk yang diharapkan kompetensi orang JPT Madya diharapkan bisa menyelesaikan persoalan. Sedangkan kalau eselon 2 JPT Pratama ini tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi. Tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi, terwujudnya kapabilitas unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Oke, ini. Ya. Terus persyaratannya apa? Jabatan pimpinan tinggi, JPT utama, ini syaratnya. Ini kondisi struktural, memiliki pengalaman kerja 10 tahun, sedang pernah di eselon 1 yang lainnya. Oke. Lalu jabatan fungsional jenjang ahli utama, rekam jejak jabatan, integritas moralitas yang baik, usia paling tinggi 58 tahun, sehat jasmani dan rohani. Ini syaratnya. Kalau persyaratan JPT Madya, ini syaratnya. Ya. Ini syaratnya 7 tahun. Ya. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 tahun. Sedang atau pernah menduduki jabatan JPT Pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun. Memiliki rekam jejak paling usia 58 tahun. Nah, inilah persyaratan tadi di sini Madya, di sini Pratama eselon 2. Inilah persyaratannya, ya. Jadi di sini usianya paling banyak 56 tahun, ya. Paling tinggi 56 tahun. Jadi jangan pada waktu ulang tahun nggak boleh lebih sehari pun nggak boleh. Kurang boleh, tapi lebih nggak boleh. Oke, terus dilakukan secara terbuka, secara kompetitif dan terbuka di kalangan PNS. Ya. Tingkat nasional, nah dari mana? Nasional. JPT Pratama dilakukan pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota. Jadi ini yang banyak kan di provinsi. Jadi bukan antar kabupaten kota satu provinsi atau nasional. Ya. Oke, makanya sekarang karena itu mungkin di daerah lebih banyak daripada di pusat, ada kecenderungan sekarang pejabat pusat mulai banyak pindah ke daerah. Ini. Ya. Oke. Jadi pengumuman lowongan secara terbuka melalui media nasional dan media elektronik. Lama pengumuman 15 hari kalender. Ya, bukan 15 hari kerja, di kalender. Ya. Kalau hari libur dihitung juga. Kalau JPT Pusat dan JPT Madya Provinsi jangkauan nasional, kalau Pratama Provinsi terbuka nasional atau antar provinsi, JPT Pratama Kabupaten Kota antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Jadi isi pengumumannya, JPT apa yang akan diisi, persyaratannya apa, kualifikasinya apa, standar kompetisi jabatan yang lowong apa, batas waktu penyampaian berkas lamaran kapan, tahapan jadwal seleksi kapan, ya. Oke. Pansel sudah tadi, ya, bisa dari pakar, akademisi, profesional, pokoknya dari orang-orang yang mempunyai keahlian yang dia akan tes, ya. Jadi kalau dia ngetes kepala dinas perdagangan, ya dia harus punya pengetahuan tentang dagang lah, bisnisnya. Ya. Jangan orang ahli kimia atau ahli agama disuruh nggak bisa. Jadi kalau mereka tidak punya keahlian, ya panselnya nggak punya, tapi perlu ada yang dites khusus. Maka pansel bisa lapor kepada pejabat yang berwenang untuk di outsourcing, ya dijadikan diminta bantuan keahliannya untuk ngetes orang itu, ya. Tapi nanti nilainya diambil oleh pansel.
pakai untuk penilaian pansel. Jadi untuk setiap tahapan, administrasi lolos nggak? Lolos, masuk lagi, tes kemudian. Tes apa? Udah itu tes apa? Kompetensi manajerial oleh assessment center, lolos. Udah gitu, teknis, suruh membuat paper, lolos juga. Oke, nanti ketahuan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ketahuan. Tapi nanti pejabat pembina kepegawaian, menteri, gubernur, atau bupati wali kota, dari 3 orang itu dia punya prerogatif. Ya, prerogatifnya adalah untuk ngangkat tanpa melihat rankingnya berapa. Ya, dia bisa ngangkat aja. Ranking 3 dia bisa angkat, ranking 2 ya sahabat, tidak harus ranking 1. Ya, ya, oke, Seleksi rekam jejak, misalnya tidak melalui seleksi kompetensi, wawancara akhir, tes kesehatan dan kejiwaan. Mutasi dan oke, harus memenuhi kesehatan 1 klarifikasi jabatan. Ini kalau mutasi. Nah, penilaian kinerja sekarang, ya. Oke. Ada yang nanya dulu dah. Nggak terlalu banyak. Ini banyak sekali bahannya. Noval, gimana? Ada yang nanya? Noval? Udah jelas sekarang, nggak ada lagi gangguan. Ini. Jadi, jelas? Jelas? Oh, Noval udah jelas. Mas Nando Simanjunta, gimana? Jelas? Atau ada yang tanya? Ada komentar? Jelas, Pak. Gimana Mas Nando? Siap jelas, Pak. Suara Anda nggak kedengaran? Siap jelas, Pak. Suara Anda nggak kedengaran ini. Halo? Halo? Ya, Pak. Halo? Halo? Ya, Pak. Halo? Ya, gimana kedengaran nggak? Ya, Ada. kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau jelas, ya saya lanjutkan lagi ya. Saya screen. Nah, sekarang di ini prestasi kerja, ya. Nah, ini jadi kan PNS ada SKP, sasaran kinerja pegawai, ya. Oke, dan kinerja disiplin ini, oke. Dan langsung ketika melakukan memastikan kinerja secara efektif efisien, Anda bisa baca di sini semuanya ini. Boleh saja menekan target kinerja. Ini target kinerja. Jadi Anda dengan atasan Anda harus duduk menentukan target kinerja, ya sesuai dengan dana yang tersedia. Jangan kasih target kinerja yang sebenarnya tidak ada dukungan sarana prasarananya. Oke, prestasi kerja. Ini DP3 nih ya. Oke. Jadi sasaran kerja pegawai ini kan pakai SKP sekarang. Ya, target kinerjanya apa? Ya. Setiap PNS wajib menyusun SKP dengan rencana kerja tahunan instansi. Sasaran kerja pegawai membuat kegiatan tugas jabatan yang target yang harus dicapai. Ya. Nah, dia harus ngomong dengan atasannya apa target yang saya harus capai. Nah, itulah target kinerja yang dicapai dan dituangkan dalam SKP, sasaran kerja pegawai. Ya. Pegawai mengenai aspek kontinuitas, kualitas ini terus penilaian sasaran kerja pegawai. Ya. Oke. Perilaku kinerja. Tidak hanya SKP, juga di SKP itu ada penilaian perilaku kinerja, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Oke. Terus kemudian tata cara penilaian, ya. Jadi nilainya bobotnya SKP-nya 60%, perilaku kerjanya 40%. Ya. Jadi SKP-nya 60%, perilaku kinerjanya 40%. Oke. Inilah nilainya, ya. Kata sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk. Ya. Dan langsung pejabat pendaya berapa PNS yang nilai. PNS nilai yang telah menerima hasil penilaian kita wajib menandatangani setelah mengembalikan pada pejabat pendaya paling lambat 14 hari. Jadi tanda tangan si pejabat pendaya memberikan nilai, terus kemudian PNS kalau dia ada keberatan dia menyampaikan keberatan, kalau terima dia tanda tangan. Keberatan hasil penilaian silakan, kalau keberatan sampaikan ke atasan pejabat penilai. Ya, pada saya direktur nilai, direktur kalau saya nggak terima jadi ke dirjen. Ya. Keberatan, pemberhentian. Jadi
Seorang PNS berhenti karena apa? Permintaan sendiri, mencapai batas pensiun, pemberhentian karena perampingan organisasi, bisa jadi karena perampingan organisasi. Ya. Tidak sehat Yasmin Rohani meninggal dunia, tewas atau hilang, tindak pidana ini bisa aja, korupsi segala macam bisa. Kemudian karena pelanggaran disiplin, karena menjadi anggota. Jadi kalau Anda ASN jangan coba-coba jadi pengurus partai politik, walaupun cuma jadi anggota, tapi ada kartu anggotanya, celaka. Ya. Kemudian karena toilet lagi, kemudian karena hal lain. Pemberhentian sementara dan pengadilan kembali kemenangan, oke. Nah ini pemberhentian udah, terus menjatuhkan sanksi presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pimpinan ASN, pejabat pembina kepegawaian, presiden, menteri, NRB kalau tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kalau ini, kalau presiden lah untuk level menteri lah pembina kepegawaian. Tapi kalau Menpan RB adalah untuk gubernur dan wali kota, bupati. Ini tadi. Nah, kalau KSN memberikan ini penilaian ya, keputusan KSN pelanggaran kode etik ini ya, ini undang ASN. Jadi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, KSN merekomendasikan pada presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada ini aja, rekomendasi aja. Kami sudah seringkali melakukan ini rekomendasi. Saya khawatir di sini nggak disampaikan. Kami ngajukan suratnya kan langsung ke presiden, ke Setnek. Di Setnek mungkin ya biar presiden nggak banyak pusing, barangkali sudah diselesaikan di level mereka. Sanksinya bisa berapa? Bisa peringatan, terbukan, perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan. Jadi bisa dibatalkan SK-nya, ya. Jadi atau hukuman disiplin sesuai dengan ya. Nah ini bisa. Jadi oke. Pelanggaran undang-undang ASN apa aja sanksinya? Pelantikan tidak sesuai dengan prosedur, non-job, ya karena di non-job pegawai mutasi atau pansel dia tidak melalui pansel, implikasi ya implikasi keuangan. Nah ini hati-hati ketika Anda diangkat sebagai suatu pejabat tanpa suatu proses, hati-hati sekali. Karena begitu ada pemeriksaan BPK suatu hari, Anda harusnya eselon 3, tidak eselon 2, tapi Anda diangkat eselon 2, Anda bisa diminta ganti rugi, padahal Anda udah pensiun. Nah ini udah kejadian soalnya. Ya. Dan kejadian saya pas nanganin soal ini. Oke. Nah, oke. Kewenangan KSN ya memberikan ini aja rekomendasi sebenarnya. Ya memberikan rekomendasi setelah melakukan klarifikasi, manggil orang, ditanya, dibuatin berita acara, akhirnya ya kita buat rekomendasi. Misalnya kalau orang diberhentikan, angkat kembali. Kalau orang dipindahin suka-suka, orang di non-job atau diturunin jabatan suka-suka, ya kita katakan Anda tindakannya salah, Anda harus kembalikan. Ya, masalahnya adalah ketika kemudian pejabat pembina kepegawaian nggak kembalikan, nah ini kita lapor. Nah itu udah di luar kewenangan KSN, udah kayak gitu. Ya. Terus, nah ini khusus daerah ya. Ini undang-undang 33 gini. Jadi kalau kepala daerah melanggar sebenarnya, memintain orang suka-suka, non-job orang suka-suka, udah ada sanksinya sih. Kepala daerah bisa berhenti karena apa? Meninggal dunia, permintaan saja diberhentikan. Diberhentikan karena apa? Berakhir masa jabatan, berhalangan tetap, melanggar sumpah janji, tidak melanggar sumpah janji. Sumpah janjinya apa? Memegang teguh Pancasila, menaati seluruh peraturan undang-undangan. Ketika dia menonjob orang, berarti dia melanggar Undang-Undang Nomor 5. Maka dia bisa di-impeachment, diberhentikan kepala daerah ini. Siapa yang memberhentikan? Di sini, pemilihan kepala daerah, yang pasal 78 tadi, pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah diusulkan oleh gubernur atau oke, atas pendapat DPRD. DPRD yang mengusulkan impeachment, pemberhentian karena dia melanggar undang-undang. Masalahnya si kepala daerah jadi biasanya jadi pimpinan parpol di daerah tersebut. Maka DPRD dikooptasi oleh kepala daerah, takut mereka tidak ngapa-ngapain. Nah, kalau DPRD tidak ngambil tindakan, apa yang terjadi? Itu yang ngatur kemudian pasal 81. Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sesuai masuk dalam pasal 80, pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah, wakil kepala daerah dengan melanggar sumpah janji, ya, tidak melaksanakan kewajiban dan seterusnya. Untuk melaksanakan pemberhentian, jadi kalau DPRD-nya tidak melakukan haknya, maka di take over sama pemerintah, ya.
untuk melaksanakan pemberhentian sesuai norma pada ayat 1, pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran. Hasil pemeriksaan disampaikan ke Mahkamah Agung. Karena yang menyatakan bersalah tidak bersalah itu Mahkamah Agung, pengadilan. Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah tersebut terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah pusat memberhentikan, baru diberhentikan, dikeluarkan SK. Kalau bupati wali kota, SK-nya dari Menteri Dalam Negeri, kalau gubernur, SK-nya dari Presiden. Tapi ini jarang terjadi. DPRD-nya nggak mau impeachment, ya, terus masuk ke kita pemerintah pusat mau jarang menindaklanjuti. Ini ya inilah masalahnya kalau ya ini kan politik yang kuasa sekarang. Ya. Oke, sekarang ini nggak perlu pilkada ini ya. Jadi besok pilkada dilarang terlibat dalam kampanye, nggak boleh. Memberikan fasilitas, pakai fasilitas kantor nggak boleh. Membuat keputusan tindakan yang merugikan seseorang. Bahkan kita mengarah pada keberpihakan, dilarang. Hukuman disiplin sedang. Ini hukuman disiplin sedang apabila memberikan dukungan pada daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon. Makanya Anda jangan ikut-ikutan kampanye. Kelihatan orang yang senang amanah di foto Anda dibawa ke Bawaslu, Bawaslu kerjasama dengan KSN, dan diproses. Kalau ketahuan Anda kena hukuman sedang. Bahayanya kena hukuman sedang adalah ketika Anda kena hukuman sedang, nah, ada persyaratan untuk ikut seleksi terbuka, tidak sedang mengalami hukuman disiplin sedang. Ya, itu kadang-kadang dibuat, jadi nggak bisa ikut jadinya. Ini naik jabatan, ikut seleksi terbuka, ya, disiplin berat. Kalau disiplin berat diberikan dukungan dengan cara menggunakan fasilitas kegiatan kampanye atau membuat keputusan untuk tindakan yang menguntungkan. Nah, ini kalau sampai gini, ya memakai fasilitas kantor untuk membantu, ya pasti ini. Ya. Sekarang kita lihat ya, pada waktu pilkada ini terakhir nih, pada waktu pilkada tahun 2018, ya, pilkada 2012, berapa ini jumlah pelanggaran ya yang dilakukan oleh ini oleh ASN. Mari kita lihat di sini, ya, sistem birokrasi. Jadi di sini, oke, kalau kita lihat di sini, yang paling banyak adalah kabupaten kota, yang paling banyak melakukannya, ya, yang paling banyak kabupaten kota, ya, provinsi ini, terus kemudian pelanggaran netralitas, ya, netralitas paling banyak kabupaten kota, 161 pada waktu pilkada, pilpres, wakil ini. Ketika pilkada serentak, pileg, pemilu pada tahun 2018, ya, 2019 kemarin juga, ya. Nah inilah bentuk. Oke, sekarang kita lihat terakhir di mana yang paling banyak kejadiannya. Ini paling banyak. Sulawesi Selatan paling banyak 23%, Sulawesi Tenggara 22%, yang lainnya Maluku Utara ini kecil-kecil lah. Ini ada daftarnya, Anda bisa lihat di sini Anda, ya. Oke, jadi inilah pelanggaran-pelanggaran inilah yang banyak sekali kemungkinan terjadi makanya saya khawatir pilkada besok serentak tahun 2024 akan banyak kali kejadian kayak gini. Ini dah contohnya ini, ya. Jadi dari 500 kasus pelanggaran terbesar berada di Provinsi Sulawesi Selatan 119 atau 23%, Sulawesi Tenggara 114, 22%. Oke, jadi inilah ininya. Baik, ya, oke. Ini terakhir kayaknya nih. Banyak sekali, jadi saya ngasihkan yang banyak begini, bisa Anda jadikan referensi Anda kalau menangani persoalan kepegawaian, persyaratan jabatan ada, segala macam ada. Ya. Jadi sehingga bisa jadikan referensi ketika Anda mengalami persoalan-persoalan kepegawaian. Oke, kayaknya habis ini. Saya sebelum tutup akan berkomentar. Banyak banget, Mbak Cecilia, banyak banget ini bahannya. Ini untuk referensi Mbak, kalau Mbak ada persoalan kepegawaian, ini baca aja udah ada semua itu, ya. Jadi dari teori sampai praktek, sampai aturan, sampai kasus, sampai semuanya dari A sampai Z. Ya. Karena kebetulan saya dulu di KSN bagian pengaduan, jadi tahu benar saya. Ada pertanyaan, Mbak Cecilia? Belum, Pak. Belum. Siapa yang mau nanya? Oke, kalau Mbaknya enggak, siapa? Haryo, gimana Haryo? Ada yang nggak jelas? Haryo Hapso Rojati. Siap Pak, izin Pak, masih jelas Pak. Ya. Terima kasih. Jelas. Ya,
Gimana Haryo? Siap Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih ya Pak. Gimana Haryo? Jelas. Ya Pak. Aduh ini. Ya, gitu. Halo. Oke, gimana tadi nggak jelas ini. Gimana Haryo? Gimana? Komentar gimana? Saya ulangi. Izin Pak, cukup jelas ya Pak. Terima kasih. Ya. Oh jelas. Terakhir, Naufal Az-Zaki. Yuk ketua kelas soalnya. Tukang absen. Ya, jangan lupa absen. Ya. Gimana Naufal? Aman, Pak. Hadir semua. Aman. Ada hadir semua. Ya. Saya sebenarnya mau jelaskan yang minggu kemarin, tapi waktunya habis. Terlalu banyak sekali bahannya. Nanti mungkin minggu depan saya jelasin ya. Jadi yang kelembagaan ini. Karena ini terlalu banyak bahannya. Ya. Terlalu banyak sekali bahannya. Oke, kalau jelas semua, Naufal bilang sudah aman semua, dari absen semua. Jadi dengan demikian sesi ini saya akhiri, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Sorry tadi pada awalnya banyak gangguan nih, nggak tahu gangguan dari mana.